Oh, ternyata ini yang membuat motor berbet dan bahan bakarnya sangat boros sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara servis karburator untuk motor Supra Fit ya. Langsung saja kita coba hidupkan. Nah, kondisinya seperti ini ya teman-teman. Motornya itu berbet, kemudian tidak bisa langsam, dan bahan bakarnya boros. Langsung saja kita buka cover body, kemudian kita buka bagian karburatornya ya. Untuk keran bensinnya kita lepas dari sini ya menggunakan obeng plus. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka bagian manipulnya ya menggunakan kunci 8 kiri kanan. Setelah itu baru kita buka karbunya. Nah, kita lepas bagian filternya seperti ini. Kemudian kita lepas saja bagian skep dan selang hawanya ya, teman-teman. Kita putar seperti ini. Nah, udah terlepas ya teman-teman. Kemudian kita cek juga businya, sekalian kita bersihkan. Wah, dan ternyata businya sudah gosong seperti ini. Ini wajib ganti supaya performa mesin lebih optimal. Oke, kita bersihkan aja dulu bagian karbunya. Nah, di bagian karbunya ternyata untuk lubang-lubang penturinya yang menuju main jet, pilot jet itu tersumbat. Pantesan si motor berbet dan bahan bakar pun boros karena kekurangan udara ya. Nah, kita sediakan obeng plus teman-teman seperti ini. Kemudian kita lepaskan bagian pelampung dan jarum pelampungnya. Kemudian kita buka pilot jet, main jet menggunakan obeng min seperti ini ya. Kita bersihkan, dan untuk pengecekannya teman-teman harus lihat di bagian lubang-lubangnya jangan sampai tersumbat. Nah, di sininya juga banyak yang tersumbat ya, tuh kotoran-kotoran tuh di bagian main jetnya. Oke, kita buka bagian baut idle untuk setelan anginnya, kita lepaskan juga. Nah, perhatikan ya, ada ring kecil, kemudian ada o-ring, kemudian ada per ya. Jadi jangan sampai hilang ataupun lupa tak terpasang, itu untuk mencegah supaya nggak terjadi rembesan-rembesan bahan bakar. Oke, untuk bagian pembersihannya kita gunakan bensin dulu ya sebelum menggunakan karbu cleaner ya teman-teman. Kemudian di bagian saringan bahan bakarnya kita lepaskan menggunakan kunci 17 ya, ada o-ring, ada filternya. Nah, kita kuas-kuas saja dulu. Setelah itu baru kita gunakan cleaner ya teman-teman. Wajib kita gunakan cleaner. Kalau zaman dulu itu si karburatornya itu direbus ya, tapi sekarang udah gak zaman karena ada karburator cleaner ya teman-teman. Jadi di bagian lubang-lubang terkecil pun bisa dibersihkan menggunakan cleaner ini. Nah, semuanya ya, penturi-penturinya, main jet, pilot jet, setelan angin, kemudian yang di bagian depan kita bersihkan todong semua ya, sehingga kotoran-kotorannya itu langsung pergi ya teman-teman dan bersih. Nah, jadi kita wajib gunakan cleaner. Kalau misalkan kita menggunakan bahan bakar saja itu tidak bakalan maksimal, tidak bisa membersihkan bagian lubang-lubang yang di dalamnya. Nah, untuk bagian pilot jet kita semprot menggunakan cleaner juga. Nah, harus seperti itu ya, harus menyemprot. Nah, di bagian lubang-lubang hole-nya ya teman-teman, tuh hole-nya keluar tuh, bagus ya teman-teman, tidak tersumbat seperti ini ya. Tuh bagus nyemprot. Nah, kemudian kita sediakan wadah yang bersih ya, sekalian disemprot-semprot lagi, sekalian kita nanti proses pemasangan. Bisa juga setelah disemprot menggunakan cleaner teman-teman gunakan kompresor, tapi menurut saya kalau udah disemprot menggunakan cleaner kita nggak perlu disemprot menggunakan kompresor karena udah cukup ya. Si bagian lubang-lubangnya itu sudah dibersihkan menggunakan cairan ini. Nah, semuanya pokoknya ya, komponen-komponennya kita bersihkan ya teman-teman. Nah, setelah kering baru kita proses perakitan. Usahakan obengnya harus bersih ya. Kita sediakan kain lap, kemudian kita pasang dulu bagian hole dan main jetnya. Nah, kita kencangkan secukupnya saja ya, jangan terlalu kencang karena di sini rawan selek ataupun dol ataupun patah ya. Jadi secukupnya saja, yang penting nggak sampai kendor. Kemudian pilot jet udah kita pasang dan lubang-lubangnya bagus ya. Kemudian kita pasang bagian jarum pelampung dan bagian pelampungnya. Nah, dan untuk pelampungnya ini masih bagus, belum ada banjir ya, jadi bahan bakar masih bisa tertutup dengan sempurna. Kita pasang bagian pen, kemudian tutupnya kita pasang o-ring. Nah, o-ringnya kita pasangkan lagi karena tadi saat saya pembersihan menggunakan cleaner, o-ringnya saya copot supaya nggak melar ya. Kemudian tinggal kita pasangkan lagi ya pengunci baut-bautnya bersamaan. Setelah kencang baru kita pasang bagian filter BBM ya, saringan BBM, ada o-ring, kemudian ada tutupnya juga. Kita kencangkan menggunakan kunci 17 secukupnya saja, jangan terlalu kencang ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita proses pemasangan bagian baut setelan angin ya. Nah, ada per, ada ring kecil, kemudian ada o-ring. Nah, jadi jangan sampai lupa karena banyak sekali yang lupa ya. Karena yang kecil itu rawan hilang seperti itu. Jadi usahakan jangan sampai hilang.
kita pentokin aja, masukin ke dalam, nanti proses penyetelan setelah kita pasangkan ke karbu. Nah, bagian jarum skep kita bersihkan dulu ya, seperti itu. Setelah bersih baru kita proses pemasangan, dan untuk pemasangannya jangan sampai terbalik. Kalau terbalik tidak bisa masuk ke dalam semua ya. Nah, jadi usahakan harus benar, tinggal kita putar seperti ini, kemudian tinggal kita masukkan ke bagian filter. Nah, di bagian filter kita lap dulu nanti, dan juga filter kita harus bersihkan ya untuk saringan udaranya, karena biar lebih maksimal kita masukkan seperti ini. Kemudian ada semacam bonit ataupun fiber ya yang ada o-ringnya, jadi harus sesuai ya, harus sesuai, jangan sampai o-ring ketemu o-ring, harus berlawanan ya teman-teman. Oke, kemudian kita pasangkan bautnya ya, 2 biji kiri kanan kita kencangkan nanti bersamaan. Kemudian bagian kleman filter kita kencangkan, dan untuk pengencangan manipul jangan terlalu kencang ya teman-teman, biar bonitnya nggak pecah. Oke, setelah kencang seperti itu tinggal kita pasang selang hawa yang dari karbu, kemudian yang menuju filter kita pasangkan, kemudian keran bensin kita pasangkan juga, kita kencangkan secukupnya, kemudian kita buka. Nah, udah membuka ya BBM-nya. Selang hawa udah kita pasang, cup udah benar, kemudian tinggal kita buka bagian filter, kita bersihkan. Wah, di sini ada banyak kecoa ya teman-teman. Tuh, untungnya kita buka, ada kecoa ya teman-teman. Nah, kita lap saja, kita bersihkan. Dan untuk filternya motor Supra Fit lama itu seperti ini ya, dari busa ya teman-teman. Jadi bukan dari semacam motor-motor sekarang. Kemudian untuk businya kita ganti saja karena sudah aus ya di bagian elektrodanya dan sudah menghitam. Jadi kepengapian pun kurang maksimal, kita ganti saja menggunakan yang baru dari NGK. Kemudian untuk kop businya juga sama, ini udah kendor ya, udah korosi tuh, udah lepas. Jadi ini rawan berbet juga ya nanti kemasukan air. Jadi harus kencang, usahakan harus kencang, tinggal kita ganti aja ya. Murah ya untuk kop busi. Nah, kemudian untuk bagian kabelnya kita potong 1 cm supaya yang korosi tadi itu terbuang. Nah, kita ganti kop busi yang baru, harganya murah, 15.000 udah dapet yang bagus. Nah, kita putar seperti ini ya, harus diputar sama dengan mengencangkan. Nah, setelah kencang seperti ini kita cek, tuh udah kencang ya, jadi nggak copot sendiri. Jadi si pengapian pun itu lancar yang menuju busi dari koil. Nah, setelah itu baru kita proses menghidupkan mesinnya ya teman-teman. Tinggal kita hidupkan, kemudian sambil kita setel. Nah, untuk setelan angin, kita tarik gasnya kurang lebih 1/4 ya, 1/4. Kemudian sambil kita kendorin untuk setelan anginnya, kita cari yang pas. Yang penting tidak terlalu irit, tidak terlalu boros. Jadi setengah aja, kalau saya itu kurang lebih 2,5 putaran ya, 360 putaran 2 kali, satu kalinya 180 derajat. Nah, seperti itu kita pokoknya cari saja ya. Setelah mentok ke dalam setelan angin baru kita cari, kendorin, cari yang pas. Kemudian kita belayar-belayar, jangan sampai ngok, jangan sampai berebet. Nah, dan sekarang pun motor sudah tidak berebet lagi ya, di belayar-belayar pun sudah enak. Nah, jadi penyebabnya tadi bagian lubang-lubang penturinya tersumbat oleh kotoran. Jadi begitulah teman-teman tutorial cara servis karburator ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula semuanya.